Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang toolbox. Umumnya, toolbox di sini sering dipakai dalam kegiatan editing atau membuat objek baru pada Corel Draw. Nah, yang awal ini disebut pick tool. Pick tool berguna untuk menggeser atau memindahkan objek. Contoh misalkan, setelah kita membuat rectangle ini dari rectangle tool, untuk menggeser lebih enak digunakan pick tool, klik dan akan bisa digeser. Nah, sedangkan shape tool untuk membentuk atau mengedit dari sudut-sudut objek yang telah kita buat. Crop tool untuk memotong objek dan sebagainya. Zoom tool untuk membesarkan dan mengatur tampilan di lembar kerja kita. Freehand tool untuk membuat objek baru, misalkan bezier tool. Nah, harus sampai tertutup rapat. Nah, misalkan seperti itu. Untuk menghaluskan tepi-tepinya digunakan shape tool. Nah, selanjutnya smart fill tool jarang digunakan. Rectangle tool untuk membuat kotak, persegi dan sebagainya seperti tadi. Nah, untuk agar mempertahankan posisinya agar sama sisi, klik shift dan di drag untuk membentuk dari rectangle yang sama sisi. Untuk ellipse tool untuk membuat lingkaran, klik shift untuk mempertahankan presisi dari bulatnya lingkaran tersebut. Untuk polygon tool membuat objek yang bersudut lebih dari satu, bisa diatur dari jumlah sudutnya atau sisi dari bangun tersebut, misalkan 4 atau 3, jadilah segitiga. Juga dapat dibuat berbagai macam shape atau bangun menurut yang kita inginkan. Basic shape seperti di Word dan sebagainya, membuat kotak, cutout, arrow shape, handle shape dan sebagainya, tinggal diklik dan diatur sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dari tutorial sebelumnya, membuat teks dapat digunakan diklik dan sebagainya, langsung diklik saja atau diketikkan teks yang kita inginkan dan diperbesar, diklik pick tool dulu dengan shift agar proporsi atau dengan ukuran dari font tersebut, berapa poin dan sebagainya. Nah, untuk interaktif blend tool ada beberapa fungsi yang cukup menarik, antara lain untuk membuat bayangan dan membuat transparan. Untuk yang lain kurang begitu diperlukan. Untuk membuat bayangan, kita fill dulu, misalkan warnanya kuning. Kita beri bayangan interaktif drop shadow tool. Kemudian dipilih menu-menu mana yang kira-kira bayangannya sesuai dengan keinginan kita, misalkan small glow. Nah, kecil untuk mengubah warnanya dapat digunakan tab warna ini, warna yang sesuai kita inginkan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Untuk menghilangkannya digunakan clear drop shadow. Kemudian untuk interaktif transparency tool, untuk membuat transparan ada berbagai pilihan: uniform atau seragam, linear,
Itu artian dari begini. Kita coba uniform, seragam, jadi lebih tipis atau lebih tembus sekali. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tadi, misalkan ada dua objek, transparan, uniform. Nah, misalkan yang linear atau segaris, dapat kita. Nah, contohnya seperti ini, seperti gradasi, tinggal diatur menurut yang kita inginkan. Nah, untuk di bawah ini outline tool dan sebagainya untuk membesarkan garis yang telah kita buat tutorialnya pada tutorial sebelumnya. Nah, setelah beberapa fungsi tersebut telah bisa didapatkan dari klik kanan properties. Kita akan memunculkan tab object properties. Nah, dari sini dapat diatur tipe dari filenya, tentang outline-nya dan sebagainya, dapat diatur pada tab object properties. Demikian tutorial singkat. Terima kasih.